bahwa kemerdekaan anak Indonesia adalah kunci dari kemerdekaan bangsa. Kami di Kemendikbudristek percaya bahwa dengan mengembalikan sistem-sistem pendidikan Indonesia kepada marwahnya, yakni kembali ke cita-cita Ki Hajar Dewantara, anak-anak kita akan menjadi generasi penerus bangsa yang unggul. Oleh karena itulah selama 3 tahun terakhir, kami terus menghimpun seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat dalam gerakan Merdeka Belajar, menjadi pembawa perubahan yang mendorong transformasi dan kemajuan pendidikan Indonesia. Berkat semangat gotong royong kita yang telah mendarah daging dalam tubuh kita sebagai manusia Indonesia, banyak sekali capaian yang berhasil kita capai dalam waktu cukup singkat. Saat ini anak-anak di lebih dari 350.000 sekolah telah menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Guru-guru untuk pertama kalinya bisa membantu menciptakan kurikulum, membuat berbagai macam proyek-proyek dengan murid-murid, bisa berkreasi dan bisa maju dan mundur sesuai dengan kemampuan siswanya. Dengan materi kurikulum yang jauh lebih ringkas, sehingga guru-guru bisa fokus kepada apa yang terpenting saja. 2,6 juta guru saling terhubung untuk saling belajar dan berbagi dengan platform Merdeka Mengajar, suatu aplikasi yang sekarang digunakan jutaan guru untuk berbagai macam fungsi, untuk belajar, untuk transisi ke kurikulum Merdeka, untuk mengupload berbagai macam jurus-jurus kehebatan mereka, membangun komunitas-komunitas pembelajaran di seluruh Indonesia melalui berbagai macam platform digital. Inilah yang dimaksudkan Pak Presiden yang disebut digitalisasi. Dan digitalisasi di pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting untuk menghubungkan pendidik-pendidik kita agar mereka bisa saling belajar. Sudah 470.000 mahasiswa telah memperoleh kesempatan untuk berada di luar kampus, melakukan entrepreneurship, keluar kampus untuk belajar magang di perusahaan, project studi independen, training teknologi, keluar negeri 1 semester, atau mengajar di salah satu kota di desa yang terpencil. Ini memang revolusi terbesar sistem pendidikan kita sejak berpuluh-puluh tahun. Ada terobosan lain seperti asesmen nasional, di mana pertama kalinya dalam sejarah Indonesia yang diuji bukan seberapa banyak informasi yang anak-anak kita tahu, tetapi bagaimana kemampuan bernalar mereka, kemampuan problem solving mereka, kemampuan mengerti cara menganalisa informasi dan mengelolanya dalam otak mereka. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, asesmen nasional mengukur nilai-nilai Pancasila dan mengukur resiko-resiko seperti kekerasan seksual, seperti intoleransi dan perundungan. Pertama kali, dan kita mungkin negara pertama di dunia yang mengukur itu dalam sistem asesmen nasional kita. Kita melakukan terobosan seperti rapor pendidikan Indonesia, digitalisasi. Setiap kepala sekolah bisa melihat hasil daripada asesmen nasional mereka dan punya rencana ke depan. Merubah mekanisme BOS, di mana sekarang sekolah-sekolah di daerah paling terpencil, di daerah yang paling miskin, bisa menerima jauh lebih banyak anggaran BOS per anak dari sebelumnya. Itu pertama kali terlaku pada saat kita mengimplementasikan Merdeka Belajar. Kita merevitalisasi bahasa daerah, kita menciptakan dana abadi untuk kebudayaan, dan membuat program-program SMK pusat keunggulan yang akan benar-benar membuat pendidikan vokasi setara bahkan melampaui pendidikan lain. Ada program guru penggerak di mana sekarang sudah lebih dari 60.000 pendidik kita dilatih dalam program 9 bulan yang melatih jiwa kepemimpinan mereka berdasarkan filsafat Ki Hajar Dewantara. Dan guru-guru ini dengan bantuan Bapak Ibu Pemda di sini, kepala daerah, kepala dinas, mereka insya Allah akan menjadi kepala sekolah dan pengawas-pengawas yang berani melakukan inovasi di masing-masing sekolah mereka. Kita mengirim 15 juta buku bacaan yang menyenangkan dan berkualitas bagi sekolah-sekolah yang tingkat literasinya paling rendah, untuk membantu menciptakan rasa cinta akan membaca, karena itu adalah kunci daripada peningkatan literasi.
Dan semua capaian itulah pada tahun ini yang kami ingin memperingati Hari Pendidikan Nasional dalam skala yang lebih besar, perayaan yang lebih semarak, dan melibatkan jauh lebih banyak pihak. Lalu tercetuslah bulan Merdeka Belajar, di mana dalam 1 bulan penuh kita melakukan berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara nasional, mulai dari upacara bendera, jalan sehat, penayangan siniar, ajang perlombaan, karnaval budaya, pemberian anugerah Merdeka Belajar, sampai akhirnya kita berkumpul di sini untuk merayakan malam puncak Hari Pendidikan Nasional. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut serta dalam perayaan Bulan Merdeka Belajar, kepada adik-adik pelajar dan mahasiswa, guru-guru dosen, pemerintah daerah dan mitra, beserta seluruh jajaran Kemendikbudristek, mulai dari unit utama sampai UPT Dinas. Kerja keras dalam mewujudkan Merdeka Belajar selama 3 tahun terakhir, juga semangat luar biasa untuk meriahkan Hari Pendidikan Nasional dalam 1 bulan ini, membuktikan bahwa kita sudah siap untuk meneruskan cita-cita Ki Hajar Dewantara, melanjutkan gerakan Merdeka Belajar, dan membawa Indonesia melompat ke masa depan. Layaknya perjuangan Ki Hajar Dewantara yang terus kita lanjutkan, semangat memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan penuh semarak sudah sepatutnya untuk kita ulangi. Oleh karena itu, pada malam ini saya mengukuhkan bulan Mei sebagai bulan Merdeka Belajar yang akan senantiasa kita rayakan dengan semangat untuk memerdekakan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om.